Halo, perkenalkan saya Zara Safira Maulina selaku Ketua Pelaksana Proyek Kelompok 8 PDBA 21. Proyek kami berjudul Kotanam atau Kota Menanam, yaitu sebuah kegiatan sosialisasi untuk mempromosikan urban gardening sebagai bentuk kontribusi terhadap tercapainya pembangunan berkelanjutan. Hal yang kami jadikan latar belakang ada 5, yaitu keterbatasan lahan perkotaan untuk dilakukan penghijauan, mendukung ketahanan pangan di kota, adanya dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengiriman bahan makan dari desa ke kota atau dari kota ke kota, pengembangan ekonomi di kota, dan mendukung pembangunan berkelanjutan pada poin SDGs nomor 2 yaitu Zero Hunger, poin 3 Good Health and Well-being, dan poin ke-11 Sustainable Cities and Communities. Selanjutnya adalah tujuan kami dalam membuat proyek Kotanam atau Kota Menanam ini adalah kami ingin mengenalkan urban gardening kepada masyarakat daerah perkotaan, memberikan dan menyediakan informasi seputar urban gardening serta mendorong partisipasi masyarakat memulai kegiatan urban gardening. Adapun tujuan khusus dan sasaran kami dalam proyek Kotanam ini ialah membantu menciptakan lapisan masyarakat yang siap menjadi andil dalam melakukan praktek urban gardening secara berkelanjutan dengan bersasaran kepada anak-anak, remaja, serta ibu rumah tangga. Jadi, tujuan dan sasaran khusus urban gardening kali ini yaitu anak-anak dan para remaja, di mana kita bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan sekitar, serta melatih keterampilan bertani terhadap anak-anak, dan juga yang kedua yaitu ibu rumah tangga yang merupakan tokoh utama dalam penyediaan pangan dalam rumah tangga, sehingga urban gardening kali ini menjadikan media terhadap ibu rumah tangga untuk memperoleh bahan makanan yang sehat dan gratis. Baik, untuk urban gardening sendiri dilihat dari jenjang pustaka sudah banyak literatur yang mengeluarkan atau membahas tentang urban gardening itu sendiri. Jadi di studi kami di sini atau proposal kami kita mengambil 3 yang diantaranya adalah yang pertama growing sustainable city, the question of urban agriculture. Artikel ini membahas berbagai aspek urban gardening dan bagaimana praktik tersebut dapat membantu menciptakan kota yang lebih berkelanjutan. Artikel ini juga membahas masalah seperti kepemilikan lahan dan akses ke sumber daya, serta implikasi sosial dan ekonomi dari urban gardening itu sendiri. Kemudian apa maknanya secara keseluruhan di sini? Urban gardening bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, serta meningkatkan akses masyarakat kota terhadap makanan segar dan sehat. Namun ada juga beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Saya Beatus Andro dari Fakultas Hukum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang instrumen pelaksanaan proyek pada proyek kami yaitu Kotanam atau Kota Menanam. Jadi di sini kami mempunyai 4 instrumen pelaksanaan proyek. Yang pertama ada media sosial, ada sosialisasi lapangan, ada selembaran, dan ada kuesioner. Yang pertama media sosial. Jadi pada media sosial itu kami melakukan promosi terhadap urban gardening melalui media sosial dalam bentuk infografis seputar urban gardening. Media sosial yang kami gunakan itu adalah media sosial kami masing-masing. Terus yang kedua adalah sosialisasi lapangan. Jadi nanti kami akan menghampiri masyarakat secara langsung pada ruang-ruang publik, kemudian menjelaskan seputar urban gardening. Yang ketiga atau selembaran, ini merupakan instrumen pelaksanaan proyek kami yang paling utama atau paling prioritas. Jadi kami akan membagikan selembaran infografis seputar urban gardening secara langsung pada ruang-ruang publik. Jadi pada saat sosialisasi nanti kami juga langsung memberikan selembaran. Nah, selembaran yang dibagikan ini akan memiliki isi sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan pentingnya urban gardening untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terus yang kedua, langkah-langkah praktis untuk memulai kegiatan urban gardening di lingkungan sekitar. Terus yang ketiga, manfaat yang didapatkan dari kegiatan urban gardening seperti meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, meningkatkan ketahanan pangan, dan sebagainya ya. Terus yang keempat ada informasi tentang jenis-jenis tanaman yang cocok ditanam di lingkungan perkotaan dan perawatannya yang diperlukan. Terus yang kelima ada informasi tentang bahan-bahan apa yang dapat digunakan untuk pestisida dan pupuk organik. Terus yang keenam dan yang terakhir adalah tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan urban gardening di lingkungan perkotaan, seperti
masalah ruang publik, aksesibilitasnya, dan sebagainya. Lalu instrumen pelaksanaan terakhir adalah kuesioner. Jadi kuesioner ini akan dibuat dalam bentuk Google Form. Terus kuesioner ini akan berisi tentang pertanyaan umum mengenai pemahaman masyarakat tentang apa itu urban gardening dan skala motivasi mereka untuk mencoba melakukan urban gardening. Kuesioner ini juga nanti kita pakai pada saat evaluasi, terutama dalam saat membuat laporan hasil proyek ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya yaitu dilaksanakan 26 Maret sampai 16 April 2023 dengan eksekusi kegiatan sosial dilakukan pada tanggal 2, 9, dan 16 April. Tempatnya sendiri dilaksanakan secara daring mengenai media-media sosial dan secara langsung melalui ruang-ruang publik dengan target kegiatan dilaksanakan pada saat Car Free Day. Selanjutnya ada teknis pelaksanaan, yaitu persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai 26 Maret 2023. Persiapan ini digunakan untuk menyiapkan instrumen-instrumen pelaksanaan proyek serta mempersiapkan diri baik secara fisik dan mental untuk eksekusi proyek. Kemudian proyek akan dilaksanakan pada tanggal 2, 9, dan 16 April 2023. Proyek ini akan kami laksanakan pada tempat publik seperti CFD di sekitar daerah kota Surabaya. Eksekusi kegiatan ini akan diadakan dengan teknis sebagai berikut. Yang pertama, menghampiri calon pendengar, kemudian menjelaskan mengenai urban gardening dan membagikan selembaran infografis, dan terakhir memberikan kuesioner. Dan selanjutnya ada evaluasi. Setelah kegiatan Kota 6 dilaksanakan, kami akan mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan memperbaiki kelemahan untuk kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan datang. Hasil evaluasi kemudian akan dibuat dalam bentuk laporan kegiatan.